Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14, 16, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kasih Kristuslah yang menguasai kami, dan kami menyadari bahwa satu orang sudah mati untuk semua orang. Oleh karena itu, kami tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Judul renungan kali ini Hotel Corona, ditulis oleh Monica La Cruz. Sahabat ODB, pada tahun 2020, hotel dan di Yerusalem menjadi terkenal dengan nama lain Hotel Corona. Pemerintah menetapkan hotel itu sebagai tempat penampungan bagi para pasien yang sedang menjalani pemulihan dari COVID-19. Di sana para penghuninya bersama-sama mengalami sukacita dan kesatuan hati yang langka dijumpai pada masa-masa sulit. Karena seluruh penghuni adalah pengidap, mereka bebas bernyanyi, menari, tertawa bersama. Mereka melakukan itu semua dengan penuh semangat. Di satu wilayah yang kerap dilanda ketegangan akibat perbedaan politik dan agama, krisis bersama itu justru menciptakan ruang bagi mereka untuk belajar, menerima satu sama lain sebagai sesama manusia, bahkan sampai pada tahap persahabatan. Memang wajar, bahkan normal, bila kita tertarik kepada orang-orang yang kita anggap mirip dengan kita, yang kita rasa memiliki pengalaman dan nilai-nilai serupa dengan kita. Namun seperti yang sering ditekankan oleh Rasul Paulus, Injil mendobrak setiap penghalang antara manusia yang selama ini kita anggap normal. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Dengan kacamata Injil kita melihat gambaran yang lebih besar daripada beragam perbedaan yang ada. Hidup kita semua sama-sama bobrok, dan kita mempunyai kerinduan serta kebutuhan akan pemulihan yang sanggup diberikan Allah oleh kasih-Nya. Jika kita percaya Kristus telah mati untuk semua orang, kita tidak bisa lagi memiliki asumsi dangkal terhadap orang lain. Sebaliknya, kasih Kristus yang menguasai akan menggerakkan kita untuk berbagi kasih dan pesannya dengan mereka yang sangat dikasihi Allah. Siapa mereka? Semua orang. Sahabat ODB, kapan Anda cenderung lupa pada kenyataan adanya kesamaan Anda dengan orang lain sebagai sesama manusia yang bobrok dan membutuhkan kasih Kristus? Hal apa yang telah mengingatkan Anda tentang kenyataan tersebut? Aku bersyukur ya Tuhan Yesus, karena dalam masa-masa sulit aku melihat secercah
keindahan luar biasa lewat kasih dan sukacita yang dihadirkan sesamaku. Tolonglah aku untuk hidup sedemikian rupa setiap hari dengan tidak menilai orang menurut ukuran manusia. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread